Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kalian harus tetap bersemangat. Oke? Nah, hari ini kita masih belajar di tema 1, tetapi kita masuk pada subtema yang ketiga, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita baca dulu percakapan berikut. Ini ada percakapan antara Deli dan Nina. Oke, kita bacakan bersama-sama ya. Nina, dapatkah kamu mengajarkanku berhitung seperti tadi ibu guru jelaskan? Ada yang kurang aku mengerti. Tentu Deli, kapan kita mau belajar bersama? Pulang sekolah nanti kamu bisa tidak Nina? Kalau bisa, nanti aku ke rumahmu. Aku bisa Del, jam berapa kamu mau ke rumahku? Kebetulan aku juga mau menanyakan pelajaran tentang membuat kalimat. Ada yang kurang aku mengerti. Kamu kan pandai dalam bidang itu. Mungkin sekitar jam 2 siang ya Nin? Baik Deli, sampai ketemu di rumahku ya. Baiklah Nina. Nah, dari percakapan ini kita dapat melihat ada kelebihan yang dimiliki Nina dan Deli. Nah, Nina memiliki kelebihan dalam muatan matematika atau dalam berhitung. Sementara Deli memiliki kelebihan dalam membuat kalimat. Ya. Jadi, Nina dan Deli ini saling membutuhkan. Deli membutuhkan Nina untuk mengajarkan dia bagaimana cara berhitung. Sementara Nina membutuhkan Deli untuk mengajari dia bagaimana cara membuat kalimat. Nah, apakah kalian setuju dengan sikap yang dimiliki oleh Deli dan Nina? Kalau ibu sih setuju karena mereka berdua saling membantu, ya. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menjaga persatuan dan makna bersatu dalam keragaman. Makna bersatu dalam keragaman. Nah, kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Sikap bersyukur, saling menghargai, dan menyayangi merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Kalian sudah belajar kan ya? Sila pertama, pasti sudah tahulah bunyi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila, ya. Oke. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti menjumpai keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, keberagaman itu terlihat dari ciri fisik, sifat, kemampuan, dan kegemaran atau kesukaan. Seperti minggu kemarin, kalian sudah membuat video yang menceritakan tentang keragaman yang ada di rumah kalian, ya kan? Nah, hari ini kita belajar lagi, ya. Contoh keragamannya itu ada yang berbadan tinggi, ada juga yang kurang tinggi. Ada yang berkulit putih dan ada juga yang sawo matang atau coklat. Ada yang cepat dalam berlari, ada yang kurang cepat dalam berlari. Ada yang suka menari dan ada yang suka bermain bola. Ada yang suka belajar tari balet, ada yang suka bermain bulu tangkis misalnya. Nah, keragaman yang kita miliki harus kita hargai dan kita syukuri. Caranya atau contohnya,
tidak mengolok-olok teman yang kurang pintar, namun kita ajari dia kalau dia kurang paham. Dengan demikian, berarti kerukunan akan tetap terjaga. Nah, saling menyayangi dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila ya. Maksud dari perilaku itu perilaku mensyukuri dan menghargai keberagaman itu tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melakukannya, maka kerukunan akan terwujud. Nah, di sini ada cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujudnya kerukunan. Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran, bukan kita mengolok-oloknya. Ya, jika teman kurang paham, maka tugas kita adalah mengajarinya kalau kita juga paham. Ya. Yang berikut, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Mengumpulkan sumbangan itu bisa berupa uang, bisa berupa bantuan makanan, atau pakaian yang layak dipakai. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Misalnya saat kita berdiskusi, kita harus memberikan saran kepada teman dan mendengarkan apa sarannya dan juga kita harus menerimanya. Kita tidak bisa memaksakan saran kita kepada orang lain. Tidak bisa memaksakan kehendak kita, oh saya mau seperti ini, harus seperti ini. Tidak bisa ya. Jadi kita harus mendengarkan saran teman. Nah, dari semua saran kita ambil kesimpulannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, cara menyayangi teman dapat dilakukan dengan menghargai teman, misalnya saat berdiskusi. Kita harus menghargai saran yang diberikan oleh teman kepada kita ya saat berdiskusi. Nah, sebaliknya juga kita juga dapat memberikan saran atau pendapat pada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Nah, cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran adalah yang pertama, memberikan saran dengan santun, ya, menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Ya, kita harus menerima masukan dari orang lain. Namanya kita berdiskusi, kalau berdiskusi kan lebih dari satu orang pastinya ya, 2, 3, atau 4 dan seterusnya.
Kalau kita namanya berdiskusi, kita harus menerima pendapat orang lain. Kalau kita tidak mau menerima pendapat orang lain, berarti tidak usah berdiskusi. Ya, kalau kita mau hanya pendapat kita saja, ya sudah, tidak perlu berdiskusi. Tetapi di sini kita diajarkan harus menerima masukan dari orang lain saat berdiskusi. Baik, contoh berdiskusi dalam kelas, misalnya berdiskusi saat mempersiapkan perlombaan 17 Agustus misalnya. Nah, saat kita berdiskusi, kita harus menerima pendapat dari teman atau masukan dari teman. Oke. Yang berikutnya, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Tidak memotong pembicaraan. Nah, kalau misalkan saat teman sedang berbicara, kita harus mendengarkannya dulu. Setelah dia selesai berbicara, baru kita berbicara. Ya, jangan memotong pembicaraan teman. Ya, kita hargai juga dia, ya, bagaimana perasaan dia gitu kan. Apalagi misalkan kalau kita sementara berbicara, kita bayangkan saja kalau kita sementara berbicara terus dipotong sama orang. Ya, pasti ada rasa kurang enak, ya. Sama kita juga harus menghargai teman yang sedang berbicara dengan tidak memotong pembicaraan. Nah, ada yang lain. Saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Ya, itu contoh cara yang baik saat berdiskusi. Oke. Berpendapat dan menghargai pendapat teman itu merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, kalian lihat gambar ini. Ada yang sedang membersihkan ruang kelas atau melakukan piket kelas, tapi ada ini siapa namanya ya? Sepertinya muka marah ini, ya. Nah, kalian lihat ini pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Kegiatan yang mereka lakukan ini, ya. Bisa kalian jawab di rumah, ya. Nah, sekarang lihat gambar ini. Sedang apa mereka? Menurut kalian, pengamalan sila Pancasila yang keberapa kegiatan berikut atau kegiatan ini, ya? Nah, cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan itu yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang tadi sudah kita pelajari itu, ya, ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Solusinya apa dari masalah yang kita remuk bersama atau masalah yang kita diskusikan. Ya, solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Ya. Nah, cara ini bukan hanya dilakukan dalam lingkungan sekolah. Kita juga dapat menerapkan cara menghargai perbedaan di dalam lingkungan masyarakat dan juga saat kita bermain dengan teman. Ya. Saat bermain dengan teman, kalian juga harus menghargai pendapat teman. Nah, materi kita hari ini sampai di sini, ya. Mungkin harap kalian dapat belajar yang baik di rumah, ya. Di rumah kalian harus belajar mengikuti apa yang diberitahukan oleh papa dan mama, sama seperti kalian kalau berada di sekolah mendengarkan apa yang dikatakan oleh bu guru atau pak guru, ya. Tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.